Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu basket terbaru, and ini merupakan sepatu signature yang baru guys. Jadi kayak Adidas baru aja sign signature player terbaru, which is Trae Young. Menurut gua pemain yang fenomenal. Here is Young, finds his spot. Young on the floater, puts it in. Sesatu future NBA star dan gokil banget lah. Ini dari segi boxnya gue suka banget, plain and simple. Terus ada tulisan gini, always remember when they dub you. Terus ada tulisan Reverse Edition, dan dari segi box sih memang kelihatan simple tapi kayak ngena banget gitu. And di dalam sini kita bakal unboxing, kalian bakal dapat tulisan ini juga, recycle content. Jadi beberapa material yang digunakan di sepatu ini mengandung arti ya kayak menggunakan recycle material gitu lah guys. Jadi kayak sepatu ini mengambil langkah untuk mengurangi plastic waste. Keren banget. Dan langsung aja, ini sepatunya Adidas Trae One. Ini merupakan sepatu yang colorway-nya diberi nama Ice. Ini keren banget, dari segi warna menurut gue sih cakep. Dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.900.000. Dari segi harganya ini rada beda ya, karena harganya bisa dibilang rada lebih mahal dibandingkan dengan signature Adidas yang lain. Bahkan kayak Dame, terus kayak Adidas Don't Issue, ini lebih mahal. Tapi dari segi teknologi memang sepatu ini memiliki teknologi-teknologi yang sedikit berbeda guys. Ntar bakal gue jelasin, dan pertama gue pengen ngomong dari segi estetiknya dulu. Menurut gue kalau ngomongin dari segi estetik, ini sih sepatu kayak simple banget sih, nggak terlalu aneh-aneh. Bahkan dari segi desain language-nya sendiri, ini juga kayak sepatu Adidas banget. Entah kenapa ya, tiap kali gue ngeliat sepatu Adidas tuh kayak ya udah kayak berasa vibe-nya gitu, kayak pasti ada desain elemen kayak di bagian sini, entah bagian midsole-nya, bagian upper-nya, itu kayak udah ngejelasin Adidas banget. Beda kalau gue ngeliat dari brand-brand lain kayak rada random gitu, misalnya satu sepatu sama satu sepatu lainnya. Kalau Adidas rata-rata kayak hampir mirip. Dan secara first impression, ini jujur aja ya, menurut gue simple, nggak terlalu aneh-aneh. Yang paling menonjol dari sepatu ini jelas ada dari segi warnanya. Menurut gue warnanya cakep, ada warna biru tua, biru muda, putih, merah. Dan dari segi detail-detailnya sendiri, Trae Young menurut gue sih juga cukup standar ya guys. Ada logonya di bagian tang, di bagian belakang ada tanda tangannya, terus ada logo beruangnya. Dan menurut gue secara konsep sebagai first signature shoe masih oke. Dan di samping itu ya guys, dari segi material menurut gue sih sepatu ini standar banget. Gue nggak terlalu suka dengan penggunaan material yang ada di sepatu ini, which is mostly mesh. Dan di samping itu ada beberapa sintetik materialnya juga, kayak di bagian tangnya sini, terus kayak di bagian panel-panel talinya, sama di bagian belakang. Yang bikin unik banget adalah di bagian lacing systemnya, karena ini lacing systemnya kayak simple aja, kayak ada dua panel gini aja, dan udah gitu aja. Gue sih ngerasa rada aneh, tapi sebenarnya untuk Adidas sendiri ini bukan hal yang pertama guys. Bahkan mereka udah sempet bikin sepatu yang bener-bener nggak pakai tali sama sekali, dan itu sepatunya juga bener-bener bisa perform secara maksimal. Di sepatu ini jadi gue nggak terlalu permasalahin, dan gue excited banget untuk nyobain sepatu ini, karena sejujur aja gue belum pernah nyobain sepatu Adidas yang seminimalis inilah guys. Dari segi teknologi, sepatu ini juga menggunakan teknologi andalan Adidas, which is Like Strike, dan juga boost di bagian heel. Dan boost yang digunakan di sepatu ini juga terbilang cukup gede sih guys coveragenya. Jadi nggak cuma pak kecil aja, tapi ini benar-benar melingkar di bagian belakang. Dan di samping itu kalian bisa lihat sampai di bagian bawah sini ini ada boost. Bahkan kalau kalian copot insole-nya, ini juga kalian bisa lihat ada teknologi boost yang ada di bagian dalam sini guys. Di samping itu insole yang digunakan di sepatu ini juga terbilang bukan insole yang murahan. Insole-nya itu enak banget, kalian dapat PU insole, jadi itu juga menambahkan kenyamanan dari sepatu ini. Untuk cushion di bagian depan sama di bagian atasnya sini kalian bakal dapat Like Strike, dan ini juga udah jadi salah satu cushioning andalan Adidas, terutama untuk sepatu basketnya guys. Dari segi feel Like Strike-nya menurut gue sih cukup oke. Cuma buat gue yang kemarin barusan nyobain Dame 7X Supply, menurut gue sepatu itu punya Like Strike yang sedikit lebih soft dibandingkan dengan sepatu ini. Cuma ini sih masih lumayan guys, cukup oke dari segi feel-nya. Dan di samping itu ya guys, pas gua pakai sepatu ini, gua ngerasa kayak sepatu ini tuh rada ngingetin gua build-nya sama sepatu Don't Issue One, which is sepatu favorit gua yang kemarin rilis dari Adidas guys. Pas dipakai sepatu ini tuh berasa kayak setupnya low cut banget. Di bagian depannya kalian bakal dapat base yang cukup lebar, dan juga di bagian samping sini kalian bakal lihat ada foam yang menjalar. Ini menurut gua sih secara first impression bakal ngasih coverage atau support di bagian
material yang bagus banget untuk sepatu ini. Dari segi fitnya sendiri, menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Di bagian belakang di sini ada padding-padding yang cukup standar, nggak terlalu banyak, nggak terlalu tipis. Dan di samping itu ya guys, dari segi fit di bagian depan gue juga nggak ada masalah sama sekali. Menurut gue sepatu ini juga cocok buat kalian yang memiliki kaki yang sedikit lebar, karena bagian depannya sepatu ini tuh memang kelihatan lebar banget. Colorway-nya sekali lagi gue bilang bener-bener cakep, pasti pakai. Dan juga di samping itu ya guys, ini sepatu yang build-nya Adidas banget lah guys. Jadi seperti yang gue bilang, di sepatu-sepatu Adidas seperti ini, mereka tuh kayak punya design language atau bentuk yang memang ciri khas Adidas. Di samping itu dari segi tractionnya, sepatu ini juga menggunakan traction yang bisa terbilang agresif banget. Ada herringbone di bagian depan, terus di bagian tengahnya di sini ada garis-garis, dan di bagian belakang dari sepatunya di sini ada circular pattern yang ini juga berfungsi saat kalian melakukan gerakan pivot, saat kalian melakukan gerakan spin juga ini bisa di cover dengan pola traction seperti ini. Untuk colorway ini, sepatu ini menggunakan translucent rubber outsole. Rubber yang digunakan juga bener-bener tebal banget guys. Meskipun penggunaan rubber yang ada di sepatu ini cukup tebal, gue ngerasa sih sedikit playable. Jadi dari segi ketahanannya sendiri perlu gue tes dulu di lapangan guys. And last but not least, buat kalian yang beli colorway ini, kalian bakal dapat extra lace juga, yang ini merupakan round laces dan bakal ada lace locknya juga. Jadi itu juga salah satu additional yang cukup menarik di sepatu ini guys. And that's about it, initial review untuk sepatu Adidas Stray One. Gue jujur excited banget untuk pakai sepatu ini. Seperti yang gue bilang tadi, rada ngingetin gue sama sepatu Down Issue One, sepatu yang menurut gue performance-nya itu bagus banget. Dan gue udah gak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan. And that's about it, thanks so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta stiker seperti gue. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.